Kita tiba pada pemberitaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, kami akan membaca firman-Mu. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah jalan dalam dan ajarlah. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubari Jemaat, ucapan di mulutnya. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Kepadamu ya Allah Roh Kudus, pendengar segala doa, kami memohon dalam nama Kristus Yesus. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu mendengar. Amin. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Tuhan pada malam ini terdapat di dalam perjanjian baru, yaitu kitab Efesus pasal 5, ayat 1 sampai dengan 16. Kita akan membacanya secara berbalasan, ayat 1 dimulai dari wanita, ayat 2 pria, begitu seterusnya. Kita mulai. Hidup sebagai anak-anak terang. Wanita, sebab itu jadilah penurut penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Pria, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang aktif. Ayat 16.
Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia bukan saja kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi yang dapat menjadi pelaku firman yang setia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Diambil dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 16. Kitab Efesus ini merupakan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Ditulis dalam bahasa Yunani dan pada umumnya berisi pengajaran bahwa hubungan Kristus dengan jemaat seperti hubungan seorang suami dan istri. Sebelum kita masuk dalam penyampaian firman Tuhan, mari kita melihat dulu apa yang dimaksud dengan terang menurut Alkitab merupakan metafora yang mengandung berbagai makna. Antara lain adalah gambaran dari karakter Allah sendiri, dapat dilihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 atau Yohanes 8 ayat 12. Juga merupakan gambaran dari kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Ini yang dimaksud dengan terang. Arti yang lain adalah gambaran dari kekudusan Allah, 1 Timotius 6 ayat 16. Yang digunakan khusus untuk Kristus, kemudian diturunkan kepada orang-orang percaya, termasuk kita di dalamnya sebagai orang-orang percaya yang adalah murid Tuhan. Dan karena kita merupakan orang percaya, kitalah yang nanti akan bersaksi tentang Dia melalui kehidupan kita hari lepas hari. Terang dalam kata Yunani adalah berarti menyinarkan atau bercahaya. Jadi terang itu sangat penting ya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kenapa dibilang sangat penting? Karena kalau kita malam hari tidak ada lampu, repot sekali kita untuk melakukan segala sesuatunya. Dan ini sangat ditekankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita harus hidup sebagai anak-anaknya, hidup dalam terang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terang itu juga disebut sebagai ketiadaan kegelapan. Karena kenapa dikatakan sebagai ketiadaan kegelapan? Hal ini bahwa ketika terang itu ada, maka segala sesuatu yang gelap pasti akan disingkapkan. Ketika terang itu ada, maka segala sesuatu yang tidak benar pasti akan disingkapkan. Ketika terang itu ada, maka segala sesuatu tidak bisa dilihat, maka akan jadi terlihat. Dan terang di sini, yang mana ia juga menginginkan kita untuk menjadi pembawa terang di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali melihat dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, panggilan Kristus kepada umatnya, yaitu kepada kita semua, adalah panggilan yang bersifat kasih karunia. Jadi ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena apa yang kita punya, bukan karena kegagahan kita, tapi kita hidup hari ini adalah karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa penting ditekankan bahwa kita hidup karena kasih karunia? Karena segala sesuatu yang kita miliki tidak berarti ketika Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita. Tidak ada andil manusia dalam segala kelebihan pada dirinya,
sehingga membawa kepada keselamatan kekal. Selamatkan kekal itu hanya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada di dunia ini selain Dia yang dapat memberi kita keselamatan yang kekal. Hanya Dia satu-satunya, Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah dalam Kristus membawa umat Allah memperoleh keselamatan melalui karya penebusannya. Makanya kenapa? Nah, ketika Tuhan kita telah mati di atas kayu salib, Dia juga yang telah membawa kita keluar dari dalam gelap, keluar menuju ke dalam terang. Terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat pembacaan Alkitab pada malam hari ini, maka kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, dikatakan bahwa Paulus memulai dengan sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kasih. Nah, pada poin keyakinan akan karya keselamatan Allah, maka kita harus hidup memancarkan terang kasih Kristus. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Penurut-penurut Allah yang berarti kita harus meneladani Ia. Penurut-penurut Allah berarti ia harus meniru Dia. Penurut-penurut Allah berarti kita harus mempraktekkan apa yang telah Tuhan Yesus Kristus lakukan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi teladan Dia di sini adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah membawa kita keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita tetap hidup dalam terang itu? Yaitu kita harus, yang utama kita harus latihan. Kita harus melatih diri kita, melatih iman percaya kita untuk kita tetap kuat di dalam Dia. Segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan ini, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa hanya satu-satunya Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberi kita kemampuan, kekuatan, pertolongan. Kalau kita lihat hari-hari yang ke depan, bukan hari-hari yang semakin baik, tapi adalah hari-hari yang semakin jahat. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa baik. Dan haruslah kita menurut teladan Allah yang di dalam diri anaknya telah memberikan teladan hidup yang benar-benar baik itu. Tidak ada di dunia ini yang dapat memberikan teladan yang baik dalam kehidupan kita selain Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya yang memberikan kepada manusia. Kalau kembali kita lihat ayat kedua dalam Efesus pasal 5 ini, dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih. Kenapa Tuhan Yesus menekankan kita hiduplah di dalam kasih? Karena ketika kita ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu karena kasih-Nya kepada kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang rela mati untuk manusia yang lain, kecuali ada sesuatu ya di dalamnya. Tapi ketika Tuhan kita mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang yang ajaib, itu adalah kasih yang sejati dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini adalah persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di atas segalanya harus ditiru dan diteladani oleh setiap orang Kristen, ialah kasih dan pengampunan Allah. Kalau zaman dahulu ya, zaman perjanjian lama, kalau bau harum itu diumpamakan ketika mereka mempersembahkan korban ya. Kalau dulu persembahan korbannya itu adalah daging binatang yang dibakar ya pendeta ya, dalam perjanjian lama. Jadi, tapi pada saat perjanjian baru itu sudah dimeteraikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia mati di atas kayu salib. Nah, korban yang dipersembahkan itu ketika itu berbau harum, naik surga itu dinikmati oleh para dewa.
pada siapa korban itu dipersembahkan. Tapi ketika Tuhan kita Yesus Kristus mati di salib, maka dialah yang satu-satunya merupakan korban persembahan yang hidup, yang diutus oleh itu disebut juga dengan Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dulu berbeda dengan sekarang. Kalau kita lihat Efesus 5 ayat 8 sampai 9 itu, dulu berbeda dengan sekarang. Jelas sekali ya, dulu berbeda dengan sekarang. Dulu pada saat perjanjian lama, pada saat Tuhan Yesus Kristus belum diutus ke dalam dunia oleh Tuhan Allah, maka manusia itu penuh dengan dosa. Dan Tuhan Yesus Kristuslah yang memprakarsai untuk menjembatani hubungan kita dengan Tuhan Allah, dengan mengirimkan anak yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi yang memperkasai pertolongan, pengampunan itu bukan dari manusia, tapi dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu ketika Ia mau rela mati di atas kayu salib. Maka biarlah kita senantiasa hidup sungguh dalam kebenaran akan firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dulu kita hidup dalam kegelapan. Ketika Tuhan Yesus belum menyelamatkan kita, kita hidup dalam kegelapan. Tidak ada satu manusia pun yang hidup dalam terang itu. Tapi ketika Tuhan Yesus Kristus lahir, Dia mati bagi kita, Dia bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, Dialah satu-satunya pertolongan kita, sehingga kita layak disebut anak-anak terang Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, mengingat saat ini kita masih beribadah sektor di rumah, walaupun mungkin ibadah minggu utama kita sudah ke gereja, namun dulu juga berbeda dengan sekarang. Di mana dulu kita tidak terbiasa menggunakan masker, kita tidak terbiasa menjaga jarak, kita mungkin juga tidak terbiasa menggunakan hand sanitizer, menggunakan tisu basah, tisu kering, walaupun mungkin ada beberapa orang yang sudah terbiasa. Puji Tuhan, saya sudah terbiasa menggunakan hand sanitizer dan tisu basah, tisu kering itu. Karena saya pikir kalau saya lagi keluar di jalan kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi, jadi sudah terbiasa menggunakan. Walaupun masker saya belum terlalu terbiasa karena nggak ada hal yang perlu ditakuti, walaupun kalau ke tempat-tempat yang mungkin yang agak kumuh ya kita perlu menggunakan penutup muka itu. Tapi dulu memang berbeda dengan sekarang juga, karena apa? Karena kehidupan yang sekarang ketika ada pandemi COVID, orang-orang hidup dalam ketakutan. Orang-orang dibatasi usianya ketika mau beribadah. Tapi kalau saya lihat di berita di mall tidak ada pembatasan sekarang. Tapi yang saya bingung di ibadah malah ada pembatasan. Tapi segala sesuatu memang sudah seizin Tuhan apa yang terjadi saat ini. Dan walaupun itu terjadi, kita harus tetap mencerminkan anak-anak terang Tuhan. Walaupun itu terjadi, kita harus tetap kuat iman percaya kita di dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena segala sesuatunya ini boleh terjadi seizin Tuhan semuanya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ketika kita menjadi anak terang, maka buah yang harus kita hasilkan adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Segala sesuatu yang kita jalani dalam kehidupan ini, haruslah kita lakukan sesuai dan sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang penting yang harus kita perhatikan juga bahwa memperhatikan waktu dengan seksama. Efesus 5 ayat 15 katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana 14 katakan dalam penggunaan waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Dulu berbeda dengan sekarang. Dulu kita hidup dalam kegelapan, sekarang kita hidup dalam terang Tuhan. Dan ketika kita hidup dalam terang Tuhan, hendaklah kita memperhatikan waktu dengan seksama. Bagaimana kita hidup
Biarlah kita hidup senantiasa dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Dan biarlah apapun yang kita lakukan, kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita senantiasa sebelumnya telah menyerahkan kepada Tuhan. Itulah pentingnya mengapa ada ibadah-ibadah, baik di gereja maupun ibadah sektor, kategorial, untuk menguatkan iman percaya kita, untuk senantiasa menuntun kita pada kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Dan kita senantiasa semakin ditingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan ketika kita mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur juga kalau saya boleh membaca Alkitab yang merupakan putaran yang ketiga sekarang ini di Perjanjian Lama sampai dengan Yeskel telah selesai dan saat ini saya masuk di dalam Daniel pasal 3. Memang kadang-kadang saya suka on off, tapi saya berusaha melakukan, saya membaca firman Tuhan. Walaupun kadang mungkin saya tidak mengerti firman Tuhan itu yang saya baca, karena saya juga bukan seorang pendeta ya, karena kalau pendeta itu kan memang menerima pengajaran-pengajaran, menerima pengetahuan-pengetahuan yang diterimanya dari sekolahnya selama 5 tahun di sekolah tinggi teologi ya. Tapi saya berusaha untuk saya mau membaca firman Tuhan. Karena saya yakin firman Tuhan saya yang baca itu yang akan memberi saya kekuatan. Dan saya bersyukur ini merupakan putaran saya yang ketiga. Saya membaca firman Tuhan Perjanjian Lama. Perjanjian Baru merupakan putaran yang kedua. Karena dulu saya baca tapi kan bacanya on off gitu. Tapi saya berusaha untuk baca firman Tuhan. Jadi kadang-kadang ketika ada sesuatu yang terjadi, kita suka teringat tuh, oh ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini loh. Ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini loh. Itu merupakan kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya bagaimana kita bisa bertahan memancarkan Kristus dalam kehidupan kita, yaitu menjaga pengajaran agar tidak disesatkan. Nanti dapat dibaca di rumah dari Efesus pasal 5 ayat 6 dan 7 ini. Menjaga pengajaran agar tidak disesatkan. Makanya penting kita datang beribadah di gereja, ajaran yang benar dari hamba Tuhan yang benar. Kita tidak menjadi jemaat yang jalan-jalan gitu loh. Kalau jemaat yang jalan-jalan, bukan berarti saya katakan bahwa hamba Tuhan di luar sana tidak benar, tidak. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak ada naungan gereja untuk meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita juga akan jadi jemaat yang jalan-jalan. Hiduplah menghasilkan buah dari terang. Buah-buah itu juga Bapak Ibu senantiasa bisa baca dalam Galatia. Apa sih buah-buah roh? Apa sih buah roh itu dalam kehidupan kita? Apakah itu sudah kita lakukan? Apakah belum? Tapi kalaupun kita juga on off melakukannya, kita memohon Roh Kudus untuk memampukan kita agar kita dapat melakukan itu. Menguji segala sesuatu apakah berkenan di hadapan Allah. Itu penting, menguji segala sesuatu dengan apa? Dengan berdoa. Sebelum melakukan segala sesuatu kita berdoa. Sebelum kita membuat suatu hal-hal yang akan kita kerjakan, kita berdoa. Sehingga segala sesuatunya kita tahu, kita telah menyerahkannya kepada Tuhan. Senantiasa mengucap syukur. Keadaan ini membuat orang-orang takut. Keadaan saat ini membuat orang-orang jadi bimbang. Keadaan ini membuat orang, saya kadang suka sekali lihat infotainment ya, gitu. Sekali lihat di mana di luar maupun di sini yang bunuh diri itu. Ada berapa kali saya lihat ada artis Hollywood dan harus artis Bollywood bunuh diri. Saya juga bingung ya. Kenapa mereka harus melakukan hal itu di dalam ketenaran mereka, di dalam uang yang banyak, di dalam materi yang berlimpah, mereka mau bunuh diri. Karena apa? Iman percaya mereka tidak kuat. Iman percaya mereka di dalam Tuhan tidak ada. Sehingga ketika mereka merasa depresi, mereka merasa stres, mereka dibully, hal-hal yang lain yang mereka lakukan. Sedih juga saya melihat, karena kok semudah itu mereka mau melakukan hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita mengucap syukur dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu kasih izin Tuhan. Baik dalam suka, susah,
senang adalah hal yang penting. Sehingga adrenalin kita senantiasa adrenalin yang mengeluarkan hal-hal yang baik. Adrenalin kita mengeluarkan hal-hal perkataan yang baik. Karena kita senantiasa mengucap syukur dalam kehidupan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang terakhir senantiasa hidup dalam kasih dan membahagiakan seorang akan yang lain. Hiduplah senantiasa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita senantiasa mau menyerahkan diri kita kepada Dia. Karena hanya Dia satu-satunya Tuhan Yesus Kristus penolong kita. Yang senantiasa dapat memelihara kehidupan kita hari ini, besok sampai selama-lamanya. Biarlah kita senantiasa hidup dalam Kristus dan senantiasa memancarkan Kristus dalam kehidupan ini. Karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan sambut firman Tuhan ini, pemberitaan firman Tuhan dengan menaikkan Kidung Jemaat 424 ayat 1. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak